Istriku CEO dalam kontrak akhirnya setuju untuk bercerai. Detik berikutnya, dia menusukkan jarum asli ke lenganku. Dia menutup mulutku dengan sapu tangan. Dia memenjarakanku di ruang bawah tanah villa. Saat aku bangun, aku diikat ke tempat tidur di ruang bawah tanah oleh tali pengikatnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, tersenyum dengan tidak terlalu penuh perhatian. Aku menjadi tahanannya sendiri, dipaksa untuk menanggung penghinaan tanpa akhir. Istri CEO kontrakku, setiap hari, secara pribadi membuat sup tonik kesehatan yang kaya nutrisi untukku. Sup itu penuh dengan kendali obsesifnya. Di penjara yang gelap gulita, aku hampir tidak bisa membedakan siang dan malam. Tapi ketika aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri, aku ditangkap kembali. Dia menyentuh wajahku, tersenyum dan memberitahuku kabar baik. Aku hamil. Jika kamu lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jiang Wanning. Istri CEO kontrakku, omong kosong istri CEO kontrakku. 3 tahun. Selama 3 tahun penuh, lingkaran merah di kalender akhirnya mencapai hari terakhir. Aku sering menghela napas lega. Aku merasa batu besar yang menekan hatiku akhirnya bisa diangkat. Selama 3 tahun ini, aku membantunya menghadapi desakan keluarga untuk menikah. Aku menghalangi pria-pria kaya yang mengelilinginya, para pemuda kaya itu. Dia membayar, aku melakukan pekerjaan itu. Transaksi yang adil. Dengan uang ini, perusahaanku juga berkembang pesat. Tidak besar atau kecil, itu tetap usahaku sendiri. Sekarang, cahaya putih kesayangannya, Shen Yanzi, juga telah kembali ke negara itu dengan penuh gaya. Aku melihat foto mereka berdua di media sosial. Foto pertemuan yang tidak disengaja. Jiang Wanning terlihat sangat ceria dan santai. Sepertinya itu cinta yang mendalam. Aku, sang alat, sudah waktunya untuk pensiun dengan hormat. Saat mencetak perjanjian perceraian, aku sengaja menebalkan baris, pergi dengan tangan kosong. Aku tidak menginginkan sepeser pun dari keluarga Jiang. Selama 3 tahun ini, villanya, mobil mewahnya adalah miliknya. Aku, Lin Yan, tidak pernah berniat untuk serakah. Aku melipat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjaku. Malam ini adalah waktunya untuk konfrontasi. Yanling, kamu akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri lagi, kataku pada diriku di cermin. Di ruang tamu villa, Jiang Wanning duduk di sofa, menyesap anggur merah dengan anggun. Melihatku masuk, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Wanning, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Aku meletakkan perjanjian perceraian di atas meja kopi di depannya. 3 tahun sudah berakhir. Ini perjanjian perceraian. Tolong lihat. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Soal properti, aku tidak menginginkan apapun. Aku berusaha membuat suaraku terdengar tenang, bahkan sedikit lega dan santai. Dia akhirnya meletakkan gelas anggurnya. Dengan santai dia mengambil beberapa lembar kertas itu. Aku menunggunya mengangguk atau mengucapkan beberapa patah kata. Siapa sangka detik berikutnya, selaa perjanjian perceraian itu ada di tangannya. Berubah menjadi sobekan kertas yang berterbangan. Aku, Kong Dizhen, Jing Wennng. Apa maksudmu? Aku seumur hidup tidak pernah sebegitu kehilangan kendali. 3 tahun menahan diri. Hampir meledak dalam satu momen ini. Dia berdiri, bibirnya meringkuk membentuk senyum yang tidak ku mengerti. Dingin dan penuh ejekan. Lin Yan, sudah kukatakan. Kapan ini berakhir, aku yang menentukan. Tatapannya itu tidak lagi terlihat seperti CEO dingin yang biasa. Jelas terlihat sedikit obsesif. Membuatku merinding. Dulu di perjanjian tertulis dengan jelas, 3 tahun. Sekarang kau ingin kembali? Aku kesal sampai dadaku naik turun. Wanita ini otaknya kemasukan air, cahaya putihnya sudah kembali. Kenapa masih menyimpan bola lampu sepertiku untuk tahun baru? Aturan ku buat. Dia berkata ringan, tapi sikapnya sangat mendominasi dan tidak bisa dibantah. Sekarang aku tidak mau pergi. Aku menunjuknya, tidak bisa berkata apa-apa. Pernah bertemu orang tidak masuk akal. Tapi belum pernah bertemu yang segininya tidak masuk akal. Apa ini? Bahkan Shen Mo Salu tidak membunuh seperti ini. Memperlakukan aku seperti monyet. Kemarahan menguasai, tapi aku juga tahu tidak ada gunanya berdebat dengannya dalam keadaan seperti ini. Baik, kau tidak mau menandatanganinya? Aku mencibir. Tempat ini, aku tidak akan tinggal di sini. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan ke atas. Untuk mengemasi sedikit barang bawaanku yang menyedihkan. Aku pikir pindah bisa membuatnya tenang. Memberinya tekanan. Sekarang kupikir, aku memang sangat naif saat itu. Jing Wennng hanya berdiri di tengah ruang tamu, melihat punggungku naik ke atas, tanpa berkata apa-apa. Hanya saja tatapannya seperti 2 kail, mengunci erat tubuhku. Saat aku turun dengan koper, siap membanting pintu pergi, dia berkata dengan santai. Lin Yan, dunia luar sangat berbahaya, kau akan menyesal. Suaranya tidak keras, tapi menusuk telingaku seperti jarum. Aku tidak menoleh, pergi tanpa menoleh dari tempat yang sudah 3 tahun ini. Rumah, hanya saja di hati. Tanpa sadar bergetar. Wanita ini, hari ini sangat tidak beres. Perasaan tidak enak mulai menyebar di hatiku.
Tapi saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai kekeraskepalaan seorang putri. Tidak masuk akal, Jing Wennng menolak menandatangani surat cerai. Semakin membebani dadaku, semakin kupikirkan semakin marah. Setelah aku pindah dari villa, aku mencari hotel acak untuk menginap dulu. Saat aku sedang memikirkan cara membuka kepala batu Jing Wennng, seseorang yang tak terduga datang. SHNYNZH, bagaimana dia tahu aku menginap di sini? Kata Jing Wennng. Dia memang tidak seperti anjing. Jas yang dibuat khusus, rambut disisir rapi. Hanya saja wajahnya sedikit pucat seperti orang sakit. Ling Yan memandangku dari atas ke bawah, tatapannya seperti melihat sesuatu yang kotor. Dengar-dengar, Wennng tidak mau bercerai denganmu. Keangkuhan dalam sikapnya hampir meluap. Urusanmu apa? Aku tidak peduli. Ya. Dia tertawa. Tertawanya sangat mencurigakan. Bagaimanapun, wajar saja kalau orang sepertimu yang hidup dari wanita ingin menyingkirkannya. Aku benar-benar kesal. Bajingan ini datang jauh-jauh untuk membuatku jijik. Tapi jangan khawatir, dia mengambil satu langkah. Dia merendahkan suaranya, membawa kesombongan. Ningning akan segera kembali padaku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Jika kamu tidak pergi, cepatlah pergi. Jangan memancing. 3 tahun kesabaranku, ditambah provokasi si idiot di depanku. Meledak seketika. Aku menghantam wajah pucatnya. Pam. Shen Yanzi mungkin tidak menyangka aku berani bergerak. Dia dipukul dengan keras, mundur beberapa langkah dengan mata terbelalak. Hidungnya berdarah. Beraninya kau memukulku? Dia menggosok hidungnya. Sulit dipercaya. Apa masalahnya jika aku memukulmu? Aku maju dan menendangnya lagi. Menendangnya hingga membungkuk seperti udang rebus. Kau pikir kau berhak memperlakukanku seperti itu? Datang ke depanku dan bertingkah sombong. Pukul dia. Aku sudah lama ingin memukulnya. Selama 3 tahun ini, cahaya bulan yang disebut Jiang Wanning membuatku merasa seperti alat. Sekarang alat ini mencoba untuk memprovokasiku lagi. Aku mencengkeram kerahnya dan menariknya. Tuan Shen Yanzi, dengarkan baik-baik. Masalah antara aku dan Jiang Wanning. Bukan aku yang tidak peduli. Tanya dia sendiri. Jika kau berani berpikir yang tidak-tidak lagi. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Matanya yang sok tahu aku pukul sampai terbang. Shen Yanzi merangkap pergi. 2 pengawalnya ingin maju, tetapi aku mengusir mereka hanya dengan tatapan. Mereka tidak berani bergerak. Orang ini mungkin terbiasa dimanjakan. Tidak berguna. Akhirnya dia kabur terbirit-birit. Meninggalkan pesan, kau tunggu saja. Cih. Aku akan menunggu. Aku benar-benar berpikir masalah ini akan berakhir begitu saja. Tanpa diduga, 2 hari kemudian. Bajingan Shen Yanzi itu benar-benar tidak peduli. Dia mencari beberapa preman dengan rambut dicat pirang dan tato berkualitas rendah. Mereka menungguku di bawah kantorku. Hei, kau yang memukul Tuan Shen? Salah satu preman berambut pirang itu merokok, mengacungkan tongkat baseball padaku. Aku langsung tertawa. Hanya ini, itu bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Keempat preman itu terkapar di tanah, menangis. Shen Yanzi bersembunyi di dekatnya. Melihat pemandangan itu, wajahnya pucat. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Dia panik dan ingin lari, tapi terlambat. Aku kembali memukulinya. Kali ini aku lebih kejam. Dia mungkin tidak akan bisa bangun selama 10 hari setengah bulan. Sejak saat itu, Shen Yanzi melihatku seperti tikus melihat kucing, menghindar. Rasa takut di matanya tidak bisa disembunyikan. Bahkan suatu kali di pesta koktail, melihatku dari jauh, gelas anggurnya langsung jatuh ke tanah, lalu kabur. Sungguh memberi trauma psikologis padaku. Dasar tidak berguna. Aku berpikir, demi Jiang Wanming, setidaknya dia harus memberiku sedikit muka dengan membuat cahaya putihnya jadi begini. Tanda tangani perjanjian cerai. Jadi aku kembali mencarinya, mencoba membujuknya. Dengan segala cara. Jiang Wanming, aku mohon padamu, lepaskan aku. Cahaya putih MU sudah kupermalukan, kenapa kau masih menahanku? Dia hanya menatapku. Tidak bicara. Aku benar-benar akan gila. Saat aku hampir putus asa, segalanya tiba-tiba berubah. Sebuah acara bisnis. Kami berdua diundang sebagai pasangan teladan. Setelah acara selesai, melepas kepura-puraan, aku sekali lagi mengajukan perceraian. Jiang Wanming, apa sebenarnya yang kau inginkan? Beri aku jawaban yang pasti. Dia terdiam lama. Begitu lama sampai aku pikir dia akan mengabaikanku lagi. Tapi dia perlahan berkata, baik, aku tanda tangani. Saat itu aku terkejut, ragu aku salah dengar. Apa katamu? Ku bilang, aku tanda tangani perjanjian cerai. Dia mengulanginya sedikit. Tanpa ekspresi, hatiku berdebar kencang, lalu berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Tuhan Maha Adil, 3 tahun ini akhirnya akan berakhir. Tapi sebelum aku sempat bahagia terlalu lama, aku menyadari tatapan matanya. Bagaimana mengatakannya? Agak aneh. Seperti danau yang dalam dan tak berdasar, menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Ada sedikit rasa sakit.
Jiang Wanming ternyata melunak dan mau menandatangani perjanjian cerai. Kepalaku langsung berdenyut, aku tak percaya telingaku. 3 tahun ini aku sudah muak. Kata-katanya, baik, aku tanda tangani, bagiku bukan sekadar suara surgawi. Tapi, dia tiba-tiba berubah, senyum tipis yang tak terbaca tersungging di bibirnya. Sebelum tanda tangan, mari kita makan bersama. Anggap saja makan perpisahan. Makan perpisahan? Oke, makan saja. Selama dia mau tanda tangan. Jangan bilang 1 kali makan 10 hidangan pun tidak masalah. Dalam hati aku punya pikiran jahat. Wanita ini akhirnya sadar, selesai baik-baik. Makan malam diadakan di ruang makan villa. Meja makan yang panjang, tatakan meja yang indah, dan beberapa hidangan favoritku. Jiang Wanming hari ini luar biasa tenang, bahkan bisa dibilang lembut. Dia menuangkan anggur untukku. Dan bertanya dengan nada manja, bagaimana perkembangan perusahaanmu akhir-akhir ini? Nada itu, berbeda dengan keramahan sopan yang pernah ia tunjukkan saat pertama kali ku kenal. Mungkin itu adalah kepura-puraan terakhirnya. Setelah makan, dia meletakkan alat makannya. Ayo, ke ruang kerjaku. Aku akan mengambil pena. Perjanjiannya ada padamu atau salinannya ada padaku? Aku membawanya. Aku buru-buru mengeluarkan dokumen perceraian yang penuh harapan dari tas kerjaku. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke ruang kerjanya. Tapi hari ini, rasanya udara dipenuhi dengan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Dia berjalan ke belakang meja dan duduk. Dia mengambil kotak perjanjian perceraianku yang lalu. Jantungku berdebar kencang, mataku menatap tangannya tanpa berkedip. Dia mengedipkan mata, bulu matanya yang panjang membayangi dengan lembut di bawah cahaya. Akhirnya, dia menandatangani namanya, Jiang Wanning. Pada saat itu, aku merasa batu besar yang menindih hatiku selama lebih dari 3 tahun akhirnya terangkat. Dia mendorong perjanjian perceraian yang sudah ditandatangani ke arahku. Lian, sekarang kamu bebas, katanya, suaranya sangat pelan. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil perjanjian itu. Ujung jariku hampir menyentuh kertas. Tepat pada saat itu, tangan Jiang Wanning bergetar. Tangan Jiang Wanning yang lain bergerak cepat. Dia meraba sesuatu dari laci meja. Kilatan dingin. Itu adalah sebuah alat suntik. Pupil mataku menyempit tajam. Rasa dingin merambat dari telapak kakiku ke puncak kepalaku. Jiang Wanning, aku ingin menghindar, ingin melawan, tapi semuanya terlalu cepat. Gerakannya begitu cekatan, tidak seperti seorang wanita bangsawan yang dimanja, melainkan seperti seseorang yang terlatih. Ujung jarum yang dingin. Tanpa ragu sedikit pun, menusuk lengan kananku dengan keras. Aku kesakitan. Secara naluriah aku ingin melepaskan diri, tetapi tangan lainnya mencengkeram lenganku dengan erat. Kekuatannya sangat besar. Cairan itu didorong sampai habis tanpa ampun. Rasa pusing yang hebat. Seketika menyelimutiku. Lenganku terasa perih dan mati rasa, lalu seluruh tubuhku lemas. Apa yang kamu suntikan padaku? Aku menggertakkan gigi, merasakan kelopak mataku semakin berat. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan sapu tangan sutra putih dari sakunya. Sapu tangan itu tampaknya memiliki aroma aneh. Dia menutupi mulut dan hidungku dengan sapu tangan itu. Lepaskan aku berjuang sekuat tenaga. Tetapi kekuatanku surut seperti air pasang. Penglihatanku mulai kabur. Dunia berputar. Sialan, aku benar-benar lengah. Aku benar-benar percaya dia akan melepaskanku dengan mudah. Hal terakhir yang terlihat oleh mataku adalah wajah Jiang Wanning yang mendekat. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang melenceng dan sakit. Matanya yang indah membentuk bulan sabit, tetapi di dalam bulan sabit itu berkecamuk kebencian yang menakutkan, kebencian yang tak terselesaikan. Lingyan, suaranya seperti bisikan iblis, bergema di telingaku. 3 tahun lalu, pada hari kita menandatangani kontrak, aku ingin melakukan ini. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah pribadiku, dikunci hanya untukku, sebelum tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Aku seolah mendengar tawa puasnya. Tawa itu seperti madu beracun. Membuatku tidak berdaya. Orang gila macam apa yang telah aku cari? Entahlah berapa lama. Aku terbangun lagi karena aroma samar dan sentuhan lembut yang menggelitik. Aku merasa diriku berada di sebuah ruangan bawah tanah yang remang-remang, tangan dan kakiku terikat oleh sesuatu berat, seperti rantai besi. Aku terikat di tempat tidur dalam posisi telentang, dan Jiang Wanning ada di sisiku, mengenakan piyama sutra. Rambutnya tergerai di bahunya, wajahnya terkubur di genggamanku, napasnya hangat. Suamiku, kau sudah bangun, suaranya sangat pelan, sangat lembut, menggelitik sarafku seperti bulu. Namun dalam suara itu, ada nada kepuasan dan kegilaan yang membuat merinding. Saat aku hendak membuka mulut, aku mendapati tenggorokanku sangat kering. SSST, dia dengan lembut menekan bibirnya dengan jarinya. Suamiku, tidak apa-apa jika kau tidak ingat, tapi kau tidak bisa meninggalkanku. Dia mendongak, matanya yang indah. Dalam cahaya remang-remang, berkilauan dengan cahaya yang memikat. Kita masih punya banyak hal yang belum dilakukan, misalnya punya anak. Membicarakan suara yang besar dan tinggi. Entah berapa lama lagi berlalu. Saat aku sadar kembali,
Sebuah suara wanita yang lembut, dengan nada tawa malas, terdengar dari atas kepalaku. Suara ini, aku mendongak kaget. Itu Jiang Wanning. Dia duduk dengan anggun di tepi tempat tidur, mengenakan jubah tidur yang kukenal. Di tangannya, dia memegang segelas anggur merah. Mengocoknya dengan lembut. Cairan berwarna merah tua itu memantulkan cahaya aneh dalam kegelapan. Saat ini dia jauh berbeda dari hakim wanita yang dingin dan angkuh seperti biasanya. Matanya yang indah berkilauan dengan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cahaya yang hampir fanatik. Dia membungkuk, mendekatiku. Napasnya yang hangat menyemprot wajahku, membawa aroma alkohol yang samar dan parfum khasnya. Suaranya sangat pelan, sangat lembut, seperti bisikan kekasih. Sebenarnya, saat aku menandatangani kontrak 3 tahun lalu, dia berhenti sejenak, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang licik dan berbahaya. Senyum itu membuat kulit kepalaku merinding. Aku ingin melakukan ini. Aku menciut ketakutan. Kau gila? Jiang Wanning, lepaskan aku. Aku akan melayanimu. Suaranya serak dan lemah karena obat sebelumnya. Dia seolah tidak mendengar permohonanku. Melanjutkan dengan tenang. Mata indahnya melengkung seperti bulan sabit, namun di dalamnya bergelombang-gelombang niat membunuh yang menakutkan. Aku ingin mengurungmu di ruang bawah tanah yang hanya bisa dimasuki olehku sendiri. Menguncimu. Hanya untukku. Jari-jarinya dengan lembut menyapu pipiku. Sentuhan dingin itu membuatku merinding. Orang gila. Wanita ini benar-benar gila. Pikirku dalam hati. Suamiku, tidak apa-apa. Kau akan terbiasa. Dia berkata dengan lembut. Seolah-olah menenangkan seorang anak yang tidak mengerti. Tapi kau tidak bisa meninggalkanku. Ada kilatan berbahaya di matanya, tapi dia hanya tertawa. Senyum itu penuh dengan kegilaan yang tak tergoyahkan. Kemudian, dia meletakkan gelas anggur, tatapannya terpaku padaku. Tatapan rekan seperjuangan itu hampir menelanku. Aku berjuang sekuat tenaga, rantai bergemerincing di sekelilingku. Tapi obat sialan itu belum sepenuhnya hilang efeknya. Aku tidak punya banyak kekuatan. Aku hanya bisa menatapnya, membiarkannya menelanku dengan tatapannya. Dia menjebakku seperti gelombang pasang. Aku, seorang pria dewasa, ternyata dikendalikan oleh seorang wanita seperti ini. Air mata penyesalan mengalir dari sudut mataku tanpa terkendali. Dia selalu menatapku dengan pandangan terobsesi dan bersemangat. Seolah-olah dia sedang mengagumi benda kesayangannya, miliknya yang unik. Dia benar-benar gila. Seorang paranoid yang penuh hasrat perang. Bagaimana aku bisa terlibat dengan orang seperti ini? Dia datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk menyatakan klaimnya dengan caranya sendiri. Dia akan duduk di tepi ranjangku, mengusap kulitku berulang kali, berbicara pelan. Kata-katanya adalah omong kosong seperti, kamu hanya bisa menjadi milikku, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Aku merasa seperti boneka tanpa jiwa, dimanipulasi olehnya, bahkan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Yang paling membuatku marah dan putus asa adalah cara dia memberiku makan. Dia menyuapiku dari mulut ke mulut. Udara dari napasnya bercampur dengan aroma makanan, membuatku merasa mual secara fisik. Awalnya aku berjuang sekuat tenaga. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Tetapi pada titik terlemahku, semua harga diriku hancur berkeping-keping. Dia tidak marah, hanya menatapku dengan lembut, dengan senyum yang menyedihkan. Suamiku, bagaimana bisa kamu tidak makan? Kalau tidak makan, bagaimana kamu punya tenaga untuk menemaniku? Akhirnya, aku menyerah. Di hadapan rasa lapar dan kekuatannya yang mendesak, sedikit harga diriku hancur berkeping-keping. Selain disuapi, ada juga ramuan penguat gizi yang menyebalkan itu. Aku bersumpah, seumur hidupku aku belum pernah melihat ramuan yang lebih aneh, penuh dengan bahan-bahan mewah. Daging rusa, jamur cordyceps, teripang, radis rehmaniae, radis dipsaci, ikan babi hutan, dan Polygonum multiflorum, Cordyceps sinensis, Euchomia ulmaides. Semuanya adalah ramuan herbal yang menyehatkan. Direbus hingga hitam pekat dan berbau menyengat. Suamiku, ini aku yang buat sendiri. Sangat bergizi, katanya sambil menyodorkan mangkuk dengan senyum manis. Aku ingin muntah. Dia mencubit daguku dan memaksaku menelan. Cairan pahit mengalir ke tenggorokanku. Rasanya seluruh organ tubuhku memprotes. Tubuhku jelas semakin lemah dari hari ke hari. Kelelahan yang terasa palsu, setelah terkuras habis. Semakin memalukan, di bawah pengaruh obat-obatan, suplemen, dan kendalinya yang terus-menerus, tubuhku perlahan-lahan mulai menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Aku membenci diriku sendiri, tetapi siksaan mental terasa seperti pisau mengiris daging. Semakin dalam setiap hari. Setiap hari, aku melewati ini dalam interaksi yang terdistorsi. Dan siksaan tanpa akhir. Kadang-kadang Jiang Ning akan memelukku seperti wanita normal. Bersandar di dadaku, bernapas dengan teratur. Kamu berbau harum. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Mengerti? Tidak pernah bisa meninggalkanku. Suaranya sangat pelan, sangat lembut. Seperti bulu, tetapi kata-kata yang diucapkannya membawa keinginan kontrol yang tidak terbantahkan. Membuatku merinding beberapa kali lipat. Aku mencoba melawan,
mengerahkan seluruh kekuatanku untuk meluruskan rantai besi terkutuk itu. Suara, huala-huala, terdengar sangat menusuk di ruang bawah tanah yang lembab. Hasilnya, selain pergelangan tangan dan kaki yang memerah, tidak ada gunanya sama sekali. Jiang Wanning melihat luka di tubuhku. Matanya menjadi lebih gelap. Sayang, kamu tidak akan pergi kan? Lalu, dia menjadi lebih ekstrim dalam mengontrol. Dia mengurangi ruang gerakku, bahkan memperpanjang waktu aku dikendalikan dengan obat-obatan. Perlahan-lahan, aku menyerah pada perjuangan yang sia-sia ini. Aku mulai tenang. Diam-diam aku mengamatinya, mengamati ruang bawah tanah terkutuk ini. Aku mencari kesempatan. Setiap kemungkinan untuk melarikan diri. Suatu kali, dia tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia benar-benar membuka rantai di salah satu tanganku. Sayang, makan sendiri hari ini. Dia meletakkan mangkuk nasi di nakas dan kemudian menatapku. Sedikit kebebasan yang tiba-tiba itu membuat jantungku berdebar kencang. Harapan, seperti api kecil, menyala di hatiku. Aku perlahan-lahan mengambil sumpit dengan tangan yang bebas itu, dengan canggung mengambil nasi. Sangat harum, itu adalah makanan yang sudah lama tidak kurasakan. Makanan yang kudapatkan dengan tanganku sendiri. Sayangnya, harapan ini terlalu singkat. Pada makan berikutnya, dia mengunci tanganku lagi. Aku akan melakukannya untukmu lagi. Sayang, aku suka seperti ini. Api kecil itu langsung padam oleh segayung air dingin. Hari demi hari, ruang bawah tanah yang gelap ini menjadi penjara bagiku. Dan Jiang Wanning adalah penjaga kuncinya. Tuan muda tampan dan sedikit gila, Jiang Wanning. Hari ini sedikit berbeda. Jiang Wanning datang ke ruang bawah tanah yang remang-remang seperti biasa. Masih mengenakan piyama sutra licin yang sama. Udara masih dipenuhi aroma yang familiar yang membuatku pusing. Dia dengan mahir memulai rutinitas interaksi yang sudah sangat kuhafal. Tapi gerakannya tampaknya lebih intens dari biasanya. Keganasan di matanya juga lebih dalam. Yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya. Bukan lagi kepuasan murni, tetapi ekspresi yang sangat aneh. Matanya berkaca-kaca. Seolah-olah tenggelam dalam semacam fantasi yang ekstrim. Saat aku hampir mati lemas oleh tatapannya, dia tiba-tiba membungkuk. Tubuhnya yang panas menempel di telingaku, suaranya bergetar dengan nada rengekan yang memohon. Tahukah kamu, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat, tapi 3 tahun lalu, aku sudah tidak bisa tanpa kamu. 3 tahun lalu. Kata-kata, 3 tahun lalu, seperti kilat menyambar, membelah pikiranku yang kacau. 3 tahun lalu. Bukannya saat kita menandatangani kontrak sialan itu, saat itu, dia memandangku seperti barang berharga yang bisa dibeli. Matanya penuh dengan ketidakpedulian yang dingin. Bagaimana mungkin dia, kedua tangan yang bergoyang karena aku? Dia terus berbicara, suaranya dipenuhi dengan kekaguman yang sakit-sakitan, mengalahkan orang-orang yang ingin menggangguku. Hingga babak belur. Itulah pria yang kuinginkan. Seluruh tubuhku gemetar. Apa yang dia katakan? Memukul seseorang? Siapa Shen Yanzi itu? Dia tertawa tiba-tiba, nadanya penuh dengan penghinaan yang tidak terselubung. Sampah, melihatnya saja sudah tampak tidak peduli, seperti seorang pria terhormat. Mataku benar-benar buta sebelumnya. Bagaimana aku bisa memperhatikan bajingan seperti itu? Seseorang yang datang demi uang dan statusku. Aku benar-benar mengira aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengusap daguku dengan ujung jarinya. Dengan tatapan penuh nafsu, seperti seorang penganut yang akhirnya mendapatkan dewa. Hanya orang sepertimu yang berhak menjadi lelakiku. Pikiranku kacau balau. Inflamasi patologisnya membuatku jijik. Tetapi yang lebih membuatku takut adalah apa yang dia katakan selanjutnya. Kali ini aku akhirnya mendapatkanmu sepenuhnya. Dan sebelum mendapatkanmu, aku juga melihat alur cerita yang paling ingin kulihat. Dia tertawa. Tawa itu bergema di ruang bawah tanah yang pengap, terdengar sangat aneh. Sudah 3 tahun. Linian, tahukah kau berapa lama aku bertahan? Shen Yanzi, si pecundang itu, juga tidak sepenuhnya tak berdaya. Begitu dia kembali, aku tahu. Aku bisa melihat lagi ketampananmu yang memukuli orang demi aku. Linian, tahukah kau, di depanku, kau memukuli Shen Yanzi seperti anjing mati demi aku. Seberapa bersemangatnya aku saat itu, seberapa senangnya aku, bro, otakku seperti dilempari bom. Ternyata Shen Yanzi datang mencariku berulang kali. Itu bukan kebetulan, itu aku. Aku, seperti orang bodoh, melompat ke dalam perangkap yang dia gali. Dia seperti sutradara yang tinggi. Dan aku, hanya aktor yang bertanggung jawab memainkan adegan penyelamat pahlawan yang menyedihkan dalam naskahnya. Namun, yang paling disayangkan adalah peranmu. Wajahnya menunjukkan penyesalan. Peran yang hampir menendangnya sampai mati. Aku hanya bisa melihat keindahan yang menjijikan itu di monitor. Aku benar-benar ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Aku menatap ekspresinya. Campuran nafsu dan kegilaan. Rasa dingin merambat dari tulang ekor ke puncak kepala. Tapi naluri tubuhku mengkhianatiku. Perpecahan ekstrim antara mental dan fisik ini hampir membuatku gila. Setelah darah lama, dia akhirnya berhenti memijat. Dia berbaring di dadaku dengan puas,
seperti kucing yang kenyang dan nyaman. Napasnya perlahan mereda. Sesekali, dia dengan lembut menyentuh dadaku dengan tangannya. Gerakannya menunjukkan sedikit ketergantungan. Aku menutup mata, bahkan tidak punya niat untuk menggerakkan satu jari pun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah cukup istirahat. Dia menopang tubuhnya dan duduk, seolah bersiap untuk seperti biasa. Mengunciku lalu pergi. Tapi begitu dia bangkit, matanya berubah. Tiba-tiba dia menutup mulutnya dengan tangan, alisnya berkerut erat, seolah ingin muntah. Detik berikutnya, dia buru-buru melompat dari tempat tidur dan berlari cepat ke arah pintu ruang bawah tanah tanpa menoleh ke belakang. Suara sepatu hak tinggi di lantai semakin menjauh, sampai pintu besi terbanting menutup. Seluruh ruang bawah tanah kembali ke keheningan seperti kematian. Aku berbaring di tempat tidur, terengah-engah, seluruh tubuhku terasa seperti hancur. Setelah beberapa lama, aku baru sadar perlahan. Dia pergi. Dan saat dia bersemangat, dia membuka kunci tanganku. Setelah itu, karena dia tiba-tiba, sepertinya dia lupa menguncinya lagi untukku. Aku mengangkat tanganku perlahan. Di pergelangan tangan, rantai besi dingin itu terpasang longgar. Kuncinya terbuka. Dia lupa. Dia benar-benar lupa mengunciku lagi. Arus listrik menjalar dari tulang ekor ke puncak kepala. Kesempatan. Ini satu-satunya kesempatanku. Aku tidak berani bergerak, telingaku mendengarkan gerakan di luar, takut dia akan berbalik dan membunuhku. Waktu berlalu setiap detik. Tidak ada suara sama sekali. Aku menahan rasa sakit dan kelelahan di tubuhku. Memaksakan diri untuk istirahat dan memulihkan energi. Setiap detik adalah siksaan. Sekitar 2 jam kemudian, aku akhirnya merasa sedikit berenergi. Aku perlahan, sedikit demi sedikit bangkit, lalu mulai menangani belenggu di kakiku yang terkutuk. Benda ini lebih kuat dari yang di tangan. Aku meraba-raba di dalam ruangan, menemukan sebatang logam yang jatuh saat dia mengganti bola lampu sebelumnya. Mengungkit, menggesek, menghancurkan. Keringat mengalir ke mataku dari dahiku, perih dan asam. Lebih dari 2 jam lagi berlalu. Dengan bunyi, klik, belenggu di kakiku akhirnya terlepas. Kebebasan, aku berdiri dengan kaki gemetar dan bergegas menuju pintu besi yang menuju dunia luar. Tapi harapan sekali lagi hancur berkeping-keping oleh kenyataan. Pintu terkunci, dan itu adalah kunci elektronik canggih yang belum pernah kulihat. Aku kembali ke ruangan, mengeluarkan semua yang bisa dijadikan alat, dan mengetuk-ketuk pintu itu lagi dan lagi. Tidak berguna. Pintu itu seperti tertanam di dinding, tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan, aku menyentuh sesuatu yang jatuh, sepotong karton keras. Sebesar kartu bank. Bukankah seperti itu adegan di film? Sebuah kartu tipis, dimasukkan ke celah kunci dan digeser, lalu pintunya terbuka. Meskipun terasa konyol, tapi sekarang hanya ada harapan terakhir. Aku memasukkan karton itu ke celah kunci, menggeseknya maju mundur. Sekali, 2 kali, 100 kali. Lenganku sakit seperti mau patah. Aku lapar dan haus, tenggorokanku terasa terbakar. Saat aku hampir menyerah, bersiap untuk kembali ke tempat tidur dan menunggu mati. Klik. Suara yang begitu samar sampai hampir tak terdengar dari dalam kunci. Seluruh tubuhku bergetar. Aku sangat gembira. Berhasil. Aku benar-benar jenius. Aku langsung meraih gagang pintu, mengerahkan seluruh tenagaku untuk menariknya. Pintu terbuka. Tapi hanya terbuka sedikit. Sebuah kekuatan dari luar mendorong pintu terbuka dengan cepat. Apa-apaan ini? Aku belum sempat bereaksi, syal putih terkutuk itu lagi. Aroma yang akrab, dengan sedikit manis yang memabukkan, seketika menyelimuti hidung dan mulutku. Wajahku belum sempat kulihat jelas, lalu aku kembali tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Saat aku jatuh ke dalam pelukan yang kukenal, yang berbau seperti Jiang Wanning. Aku seperti ditarik paksa keluar dari lumpur yang lengket. Di dalam kegelapan, bau yang kukenal, yang membuat kulit kepalaku merinding, kembali masuk ke hidungku. Aku belum membuka mata ketika aku merasakan ada yang tidak beres. Berat di anggota badanku lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku membuka mata dengan keras. Dalam cahaya yang remang-remang, aku melihat di pergelangan tangan dan kakiku sesuatu yang memantulkan cahaya dingin yang redup. Rantai besi, lebih tebal 1 lingkaran dari sebelumnya. Ada goresan seperti pedang di atasnya, seperti 2 ular hitam berbisa yang melilitku erat. Dan Jiang Wanning berbaring di atasku. Dia seperti kucing malas, kepalanya bersandar di dadaku. Jemarinya membelai wajahku dengan lembut. Melihatku bangun, dia mengangkat kepalanya. Di matanya yang indah, ada senyum berbahaya yang kukenal. Sayang, kamu tidak jujur, katanya dengan suara pelan. Sangat lembut, tapi menusuk telingaku seperti es. Masih ingin kabur diam-diam? Ujung jarinya menyentuh bibirku, terasa dingin. Kenapa? Apa aku, si cantik ini, tidak bisa menahanmu? Apa yang bagus dari dunia luar? Kamu harus ingat, dunia luar itu berbahaya. Dia mendekat, napas hangatnya menerpa wajahku. Dia berkata-kata demi kata, hanya aku yang terbaik untukmu. Aku mengatupkan gigiku. Dadaku naik turun hebat,
Tapi aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Rasa malu karena kegagalan dan keputusasaan yang lebih dalam menyelubungiku seperti gelombang. Dia tampak puas dengan reaksinya saat ini, senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Kamu tinggal di sini saja bersamaku dan anak kita. Anak. Kedua kata ini seperti petir yang menggelegar di otakku. Seluruh tubuhku menegang. Aku menatapnya tajam, mengira aku salah dengar. Apa katamu? Anak. Ekspresi sakit yang berbahaya di wajah Jiang Wanning langsung menghilang. Digantikan oleh ekspresi polos dan penuh harap, seperti anak kecil yang menunggu pujian orang dewasa. Setelah melakukan sesuatu dengan benar, dia mengangguk berat, matanya berbinar. Ya, anakmu. Dia menjawabku dengan serius, dengan sedikit nada bangga, ini adalah hasil kerja keras kita selama setengah bulan. Setelah mengatakan itu, ekspresi polos itu menghilang lagi. Dia kembali ke tatapan gelapnya yang penuh rasa posesif, menyipitkan mata dengan berbahaya. Perubahan ekspresi yang mulus ini membuatku merasa mual dari lubuk hati. Otakku kacau balau, aku memaksakan diri untuk memegang sisa-sisa terakhir kewarasanku. Tanya tidak percaya pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Dia mengangkat alisnya dengan bangga seperti seekor kucing yang baru saja memenangkan pertarungan. Aku ingin kembali dan memberitahumu kabar baik ini, tetapi begitu aku membuka pintu, aku menemukannya. Matanya langsung menjadi dingin, dan tangannya mencengkeram daguku dengan lebih kuat. Dia menemukan seorang pria yang sangat baru yang mencoba menyelinap keluar, ingin meninggalkan kami berdua, ibu dan anak. Aku terdiam oleh kata-katanya, jantungku terasa seperti digenggam oleh tangan tak terlihat, jatuh berat ke bawah. Anak itu, dia hamil. Fakta ini lebih berat dari rantai besi yang lebih tebal dari pergelangan tanganku, menghancurkan harapan terakhirku untuk melarikan diri. Aku menjadi tenang. Aku perlahan-lahan menjadi tenang. Sekarang aku punya anak, akan sulit untuk melarikan diri. Mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Aku menutup mataku dan tidak lagi melihat wajahnya yang gila dan indah. Pikiranku mulai berpikir dengan panik, seperti kekacauan. Kata-kata Jiang Wanning sebelumnya berulang kali diputar di benakku. 3 tahun lalu, dia harus menjadi milikku. 3 tahun lalu, aku memukul seseorang untuknya. Sebuah adegan kabur yang telah kulupakan di sudut perlahan-lahan muncul kembali. Baru lulus kuliah, aku belajar keuangan, tanpa latar belakang, tanpa koneksi. Lulus berarti menganggur. Gelar sarjanaku yang tidak buruk, tidak berarti apa-apa di hadapan kenyataan. Untuk mencari nafkah, aku mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan bar. 3 tahun lalu. Bukankah itu saat aku baru lulus kuliah? Miskin? Aku mati-matian mencari di tumpukan sampah ingatanku untuk menemukan sedikit petunjuk. Akhirnya, sebuah adegan yang sengaja kulupakan, memalukan dan bersemangat, ditarik keluar dari sudut yang suram. Saat itu aku baru lulus, belajar keuangan, tetapi tidak punya latar belakang atau koneksi. Lulus berarti menganggur. Pernyataan itu sangat benar. Untuk makan, aku mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di sebuah bar yang cukup ramai. Malam itu, bar itu hingar-bingar seperti biasa. Aku membawa nampan dan berkeliling di keramaian, lalu aku melihat adegan itu. Di bilik sudut, 6 atau 7 preman dengan rambut merah dan hijau mengepung seorang gadis. Mereka berbicara kotor dan tidak bersih. Gadis itu tampak jelas mabuk. Pipinya memerah, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya lemah seolah tidak bertulang. Dia hanya bisa mendorong dengan lemah. Pikiranku tiba-tiba panas, tanpa memikirkan konsekuensinya. Mahasiswa yang baru keluar dari universitas masihlah seorang yang bersemangat. Bagaimana bisa tahan melihat hal seperti ini? Aku meletakkan nampan dan bergegas tanpa berkata apa-apa, menarik gadis itu ke belakangku untuk melindunginya. Apa yang kalian lakukan? Apa hebatnya menggertak seorang gadis? Para preman itu terkejut. Mereka langsung mengerumuniku. Selanjutnya, terjadilah perkelahian sengit. Mereka lebih banyak. Aku langsung terkena beberapa pukulan, rasanya sakit sekali. Tapi aku tidak mau menyerah. Kupikir aku tidak bisa mati di tengah-tengah menyelamatkan wanita impian, itu terlalu memalukan. Sebuah semangat membara bangkit dari lubuk hati, adrenalin seketika melonjak. Mataku memerah. Aku benar-benar mengabaikan pertahanan, hanya bertarung mati-matian. Kamu memukulku sekali, aku akan membalasmu sekali meskipun aku harus menanggungnya. Semangat nekat itu ternyata berhasil menghentikan mereka. Akhirnya, para bajingan itu perlahan-lahan melarikan diri. Aku juga tidak baik-baik saja, wajahku babak belur. Wajahku memar dan bengkak, bajuku juga robek. Aku tanpa sadar memalingkan wajah. Aku tidak ingin gadis di belakangku melihatku dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Berbuat baik tanpa nama, terutama karena penampilanku yang sangat memalukan. Aku bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihatnya, lalu aku tertatih-tatih pergi. Hasilnya bisa ditebak. Hari itu aku dipecat dari bar, dan kehilangan pekerjaan. Sekitar setengah bulan kemudian, aku menerima telepon yang aneh, lalu menandatangani kontrak pernikahan sialan itu dengan Jiang Wanning. Memikirkannya, seluruh tubuhku bergetar hebat. Waktu, tempat, penyebab,
Akibat, semua petunjuk pada saat ini terhubung. Ini sama sekali bukan kebetulan. Sejak awal, itu ditujukan padaku. Aku membuka mataku dengan dingin, menatap tajam Jiang Wanning yang berbaring di atasku. Suaraku serak dan kering karena keterkejutan yang luar biasa. Gadis di bar itu, bukankah itu kamu? Jiang Wanning perlahan mendongak. Di matanya yang indah, melintas sedikit kilatan kemenangan. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang sakit dan puas. Suami, sepertinya kamu sudah ingat. Jemarinya dengan lembut mengetuk bibirku. Napasnya membawa sedikit kesejukan yang dingin. Tapi sudah ingat, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Hatiku tenggelam. Lari? Bagaimana bisa lari sekarang? Melawan langsung, aku sudah mencobanya. Akibatnya adalah dirantai dengan rantai besi yang lebih tebal. Dia bahkan bisa melakukan penculikan dan penahanan. Aku tidak ragu bahwa lain kali aku membuatnya marah, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Terlebih lagi, ada anak. Terlepas dari apakah anak ini anakku atau bukan, dengan keadaan obsesinya yang sudah gila, dia pasti akan menganggap anak ini sebagai belenggu terakhir untuk mengikatku. Jika anak itu memang anakku, secara hukum, secara emosional, kita tidak akan pernah bisa terputus sepenuhnya seumur hidup. Aku harus tenang. Melawan langsung tidak akan berhasil, hanya bisa dengan cara halus. Seorang pria sejati bisa menekuk dan meregang. Pertama-tama selamatkan diri sendiri, lalu pikirkan selanjutnya. Aku menutup mataku. Saat membukanya kembali, keterkejutan dan kemarahan di mataku telah ditekan paksa. Aku menarik senyum yang tanpa pasrah namun juga menerima, mencoba membuat suaraku terdengar lebih ringan. Kalau tidak bisa lari, ya jangan lari. Aku menatapnya, berpura-pura santai dan menggodanya sedikit. Pria, setelah melakukan sesuatu, harus bertanggung jawab. Aku akan tinggal dan menemanimu dan anakmu. Aku juga tidak berniat kabur. Jiang Wanning membuka matanya, seperti kucing yang siap memangsa. Matanya yang indah dipenuhi kecurigaan. Dia mendekat, mengamati wajahku dengan cermat. Seolah ingin mencari jejak kebohongan di wajahku. Aku masih belum cukup yakin, dia membuka mulutnya perlahan. Ujung jarinya yang dingin menyapu jakunku, membuatku merinding. Tapi, sebaiknya kau berkata jujur. Suaranya tiba-tiba berubah, penuh ancaman yang tak disembunyikan. Kalau tidak, lain kali, aku akan mematahkan kedua kakimu, membuatmu selamanya tinggal di sini selamanya. Jantungku berdetak kencang, seperti anak kucing penurut yang mengubur wajahnya di leherku. Pelan-pelan dia bergumam, kau tahu, aku paling menyukaimu. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi apa boleh buat? Siapa suruh kau tidak patuh? Siapa suruh kau mau lari? Siapa suruh kau meninggalkan kami berdua? Suaranya semakin pelan, dengan sedikit nada serak yang mengantuk. Saat dia berbicara, napasnya menjadi teratur dan panjang. Ternyata dia tertidur di pelukanku. Aku tidak bergerak sedikit pun, merasakan napas hangatnya. Mencium aroma kesedihan yang familiar dari tubuhnya, pikiranku menjadi jernih dan dingin. Aku juga tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dalam keheningan. Pelukanku kosong, Jiang Wanning sudah tidak ada. Aku secara naluriah menggerakkan pergelangan tanganku, tetapi tidak mendengar suara rantai yang familiar. Aku duduk tegak. Menunduk, pergelangan tangan dan pergelangan kakiku kosong. Tidak ada apa-apa. Rantai besi yang berat itu ternyata telah dilepas. Hatiku mencelos. Perasaan gembira dan cemas bercampur aduk. Ini adalah ujian darinya. Dengan hati berdebar, aku turun dari tempat tidur tanpa alas kaki, untuk pertama kalinya, dengan kakiku sendiri. Berdiri di penjara ini selama lebih dari setengah bulan. Aku melangkah perlahan menuju pintu besi yang kokoh, jantungku berdebar kencang seperti genderang. Aku mengulurkan tangan, mendorongnya dengan lembut. Pintu ternyata terbuka. Di luar pintu ada tangga menuju ke atas. Aku mengikuti tangga itu. Aku mendorong pintu lain dan pemandangan yang sangat kukenal muncul di depan mataku. Ruang kerja Jiang Wanning. Rak buku mahoni yang besar, sofa kulit mewah, dan aroma tinta yang samar di udara. Aku terpaku di tempat. Ruangan rahasia ini, neraka yang memenjarakanku ini, ternyata tersembunyi di balik rak buku di ruang kerjanya. Rumah ini, aku tinggal selama 3 tahun. Ruang kerja ini, aku sudah berkali-kali datang. Tapi aku tidak pernah tahu ada tempat seperti ini tersembunyi di sini. Kapan dia mulai menyiapkannya? Pikiran ini membuatku tidak nyaman. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja didorong terbuka dari luar. Jiang Wanning masuk mengenakan pakaian rumah yang santai, wajahnya tersenyum lembut. Seperti istri yang normal, dia berjalan mendekat dan menarik tanganku. Kehangatan itu terasa menembus kulit, tapi tidak memberiku sedikit pun kehangatan. Kamu lapar, kan? Ayo makan. Aku mulai belajar berperan sebagai suami yang baik selama 24 jam. Demi suara kecil di perutku, entah itu kerabat atau ikatan, dan demi kedua kakiku yang masih sehat untuk sementara waktu. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada wakil kepala yang baru, dan diriku sendiri berubah menjadi ibu rumah tangga. Setelah Jiang Wanning hamil, seleranya menjadi aneh dan sulit ditebak.
Hari ini dia ingin makan yang asam. Besok dia ingin makan yang pedas. Setiap hari aku memasak untuknya dengan berbagai cara, mencari berbagai resep makanan ibu hamil dari internet. Apa yang bergizi, apa yang baik untuk otak, aku takut tidak melayaninya dengan baik. Suami, hari ini aku ingin makan ikan asam manis, yang paling otentik. Baiklah, aku akan memakai celemekku dan masuk ke dapur yang lebih besar dari kantor perusahaanku. Mulai mengolah ikan yang baru saja diangkut dengan pesawat. Dia duduk di kursi ruang makan, menyangga dagunya. Tersenyum samar memandang punggungku yang sibuk. Tatapan itu, lembut seperti air. Seolah-olah aku benar-benar suaminya yang sangat dicintai. Bukan seorang tahanan yang baru saja dilepaskan dari penjara. Di awal kehamilan. Mabuknya sangat parah. Setiap pagi aku menyiapkan air soda dan irisan lemon untuknya, lalu mengantarnya ke kantor. Setelah melihatnya masuk ke gedung perkantoran yang ikonik itu, barulah aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sore hari aku akan selesai bekerja lebih awal. Berkendara ke perusahaannya. Terkadang aku duduk di kantor presidennya, membantunya meninjau beberapa dokumen yang kurang penting. Agar dia bisa pulang lebih awal untuk beristirahat. Bawahan-bawahannya memandangku dari rasa heran di awal. Menjadi terbiasa sekarang, bahkan dengan sedikit kecemburuan. Mereka mungkin berpikir, presiden Jiang mereka yang tidak peduli pada manusia dan urusan duniawi, akhirnya diluluhkan olehku. Memberi aku kehangatan. Hanya aku yang tahu, di balik keintiman ini. Tersimpan kegilaan yang mendebarkan. Jiang Wanming semakin bergantung padaku. Atau, semakin lengket. Dia seperti gadis kecil. Kemanapun aku pergi, dia mengikutiku. Aku membaca dokumen, dia duduk di sampingku dengan bangku kecil. Aku memasak. Dia memeluk pinggangku dari belakang. Kepemilikan yang tidak sehat dan mencekik. Sepertinya hormon kehamilan telah membangkitkan sifat manja seorang gadis muda. Beberapa kali. Melihat profil wajahnya yang damai saat tertidur, aku bahkan memiliki ilusi yang kabur. Mungkin. Dia benar-benar berubah. Mungkin kita bisa hidup seperti ini. Kami mulai seperti pasangan sungguhan. Akhir pekan, dia akan menarikku untuk berbelanja. Di depan rak yang penuh dengan baju pasangan, ia akan dengan bersemangat mengambil 2 piyama couple bergambar kartun. 1 Grigio Taro. 1 lagi Rosso Taro. Di tubuhku, ia menulis, suami. Lihat, apakah ini mirip kita? Matanya menyipit seperti bulan sabit saat tertawa. Aku menatap diriku di cermin, mengenakan piyama Grigio Taro dengan ekspresi tak berdaya, dan sedikit menarik sudut bibirku. Mirip, kamu adalah Rosso Taro yang selalu membawa wajan. Ia tidak marah, malah menyandarkan kepalanya di bahuku dan tertawa lebih bahagia. Kita akan bergandengan tangan, seperti pasangan biasa lainnya, menonton film romantis yang membosankan di bioskop. Berbagi sate cumi di jalanan kuliner, tapi kami tidak berani lengah sedikit pun. Malam itu, kita berbaring di tempat tidur sambil membaca. Ia bersandar di pelukanku, lalu tiba-tiba meraih tanganku. Ia menekannya ke perutnya yang sedikit membuncit. Kamu merasakannya? Bisiknya. Aku benar-benar ingin bertanya, merasakan apa? Tiba-tiba, getaran lembut dan aneh datang dari telapak tanganku. Seperti ikan kecil yang menggelembung dengan lembut di dalamnya. Aku menjadi kaku. Ini gerakan janin. Aku menunduk, menatap Jiang Wanning. Ia juga mendongak menatapku. Di matanya yang indah, berkelip cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran pancaran keibuan dan harapan. Saat itu, di hatiku muncul gelombang emosi yang tak terlukiskan. Terhadap kehidupan kecil yang akan datang ini, aku tidak sepenuhnya acuh tak acuh. Sentakan lembut itu, seolah langsung mengetuk hatiku, membuatku benar-benar merasakan bahwa ada kehidupan yang terhubung dengan darahku. Tapi koneksi ini juga seperti belenggu baru. Mengikatku erat di tempat. Hari-hari berlalu dalam suasana tenang namun aneh ini. Hingga hari itu, seorang mitra dari perusahaanku datang berkunjung. Penanggung jawab pihak lain adalah seorang wanita yang sangat cekatan dan lugas. Kami selesai berbicara tentang pekerjaan di ruang rapat, lalu berbincang sedikit lagi di koridor. Ia tersenyum sambil memberiku kartu nama. Mengatakan kita bisa lebih banyak bertukar informasi jika ada kesempatan di masa depan. Saat aku baru saja menerima kartu itu, aku berbalik dan melihat Jiang Wanning berdiri di kejauhan entah sejak kapan. Ia hanya berdiri di sana, dengan senyum di wajahnya. Tapi matanya menatap tajam kartu nama di tanganku, tanpa sedikit pun kehangatan. Udara seolah membeku seketika. Wanita penanggung jawab itu juga merasakan suasana yang tidak beres, tertawa canggung, dan mencari alasan untuk pergi terburu-buru. Jiang Wanning baru kemudian perlahan berjalan ke arahku. Ia berhenti di depanku, tidak marah, tidak bertanya. Hanya mengulurkan jari rampingnya, dengan lembut mengambil kartu nama itu dari tanganku. Lalu di depanku. Dengan sikap yang sangat elegan, ia merobek kartu nama itu sedikit demi sedikit menjadi serpihan terkecil. Ia mendongak, mendekat ke telingaku, dan dengan suara yang hanya kami berdua bisa dengar. Bertingkah seperti kekasih apakah tidak, suami? Apakah kamu terlalu patuh belakangan ini? Membuatku hampir lupa, gudang kecil itu sebenarnya cukup luas. Sejak insiden kartu nama terakhir, ucapan Jiang Lanning,
Gudang kecil itu sebenarnya cukup luas. Terus berputar di telingaku seperti mantra selama berhari-hari. Aku patuh. Sangat patuh, belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga tampak sangat puas dengan kepatuhanku. Tidak mencari masalah. Hari-hari berlalu begitu cepat dalam kebuntuan yang aneh ini. Perut Jiang Lanning membuncit seperti balon. Tanggal perkiraan kelahiran segera tiba. Di luar ruang bersalin rumah sakit. Aku mondar-mandir di koridor seperti burung camar yang cemas. Lampu operasi merah yang menyala. Seperti mata orang asing, membuat jantungku berdebar kencang. Perasaanku campur aduk. Ada harapan untuk kehidupan kecil yang akan segera lahir, ada kekhawatiran untuk wanita gila di ruang bersalin, dan yang lebih penting, kebingungan tentang masa depanku sendiri. Licia, pintu ruang bersalin didorong terbuka, dan seorang perawat keluar. Aku bergegas maju. Tenggorokanku kering. Dokter, bagaimana istriku? Perawat melepas maskernya. Menampakkan wajah lelah tapi lega. Selamat, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak selamat. Keempat kata ini seperti minyak hangat. Seketika menghapus semua kegelisahan dan ketidaknyamananku. Aku menghela napas panjang, merasa kakiku sedikit lemas. Saat aku mengambil putriku yang kecil dan keriput dari tangan perawat, hatiku seolah tertusuk sesuatu. Terbentur keras. Dia sangat kecil, matanya tertutup rapat. Bibir kecilnya bergerak-gerak tanpa sadar. Aku memberinya nama panggilan, Xiao Yuiwei. Melihatnya, semua perhitungan, kekhawatiran, dan ketakutanku seolah meleleh pada saat ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah aku alami, sentuhan naluriah dari ikatan darah. Selama masa nifas Jiang Lanning, aku sepenuhnya menjadi ayah super yang mengurus bayi. Mengganti popok, membuat susu formula, menepuk punggungnya. Menenangkannya untuk tidur. Dari awalnya yang kikuk, hingga kemudian sangat mahir. Kakiku hampir tidak menyentuh tanah. Jiang Lanning sebagian besar waktu bersandar di kepala tempat tidur, menatapku dengan tenang saat aku sibuk mengurus putri kami. Kegilaan dan keinginan bertarungnya di matanya telah banyak mereda, digantikan oleh kelembutan dan kepuasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan itu membuatku beberapa kali salah paham, seolah-olah kami benar-benar pasangan biasa yang saling mencintai. Setelah Xiao Yuiwei berusia sebulan, Jiang Lanning membawaku dan putri kami ke rumahnya. Orang tuanya sudah tahu keberadaanku dan sikap mereka sebelumnya tidak buruk. Sekarang dengan cucu perempuan, mereka bahkan lebih antusias sampai aku kewalahan. Di rumah mertua, aku mengerahkan semua kualitas menantu idealku. Aku secara sukarela masuk ke dapur untuk membantu ibu mertua. Menemani ayah mertua bermain catur di balkon, mengobrol tentang berita. Membuat kedua orang tua itu tersenyum bahagia. Ini semua adalah keterampilan bertahan hidup. Sesuatu yang telah aku asah selama bertahun-tahun. Setelah makan, ayah mertua memanggilku ke ruang kerja, menepuk bahuku, dan berkata dengan penuh makna. Nak Lin, anak kami Waning, kami terlalu memanjakannya sejak kecil. Sifatnya mungkin agak aneh. Nanti kamu lebih sabar. Ibu mertua menambahkan dari samping. Ya, nak, jika dia melakukan sesuatu yang salah, kamu lebih memaafkannya. Aku mendengarkan, tersenyum sempurna di depan mereka, tetapi dalam hati mencibir. Lebih dari sekadar aneh. Putri Anda begitu obsesif sampai gila, dia bisa mengunci seseorang di ruang bawah tanah. Mengikatnya dengan rantai besi. Tapi aku berkata dengan sangat tulus, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Sifat Waning sangat cocok denganku. Kita berdua ditakdirkan bersama. Setelah kembali dari rumah mertua, aku benar-benar menjadi seorang ayah yang tergila-gila pada putrinya. Kapanpun ada waktu luang. Aku menggendong Xiao Yuyu, membuatnya tertawa, menyanyikan lagu anak-anak yang sumbang untuknya. Melihatnya yang lucu, hatiku luluh. Malam itu, saat aku menggendong putriku dan mencium pipinya yang mungil, Jiang Waning memelukku dari belakang. Menaruh dagunya di bahuku, nadanya sedikit manja dan genit. Sekarang kamu hanya punya putri di matamu. Kamu tidak menemaniku lagi. Aku terkesiap, berbalik. Membawa dia dan Xiao Yuyu ke dalam pelukanku. Bagaimana bisa? Kalian berdua, ibu dan anak, adalah permata hatiku. Dia bersandar puas di pelukanku. Dia mendongak, matanya yang indah menyipit seperti bulan sabit. Dia menatapku. Tatapan matanya lembut seperti biasa, tetapi kata-katanya membuat hatiku berdebar kencang. Sayang, melihatmu begitu menyayangi Xiao Yuyuan sekarang, aku juga ingin memberimu kejutan. Kejutan yang pasti akan kamu sukai. Sejak putriku lahir, duniaku hanya berisi ASI. Popok dan tawa lucunya. Aku memeluknya, seolah memeluk harta paling lembut di dunia. Dengan rela tenggelam, hampir sepenuhnya menjadi ayah yang tergila-gila pada putrinya. Suatu hari, aku sedang sibuk mengganti popok Xiao Yuyuan, kakinya yang kecil menekan lenganku dan menendang-nendang. Jiang Waning berjalan dari belakang. Dia berbisik misterius di telingaku. Sayang, ayo kubawa kamu melihat sesuatu. Napasnya beraroma manis. Aku tidak menoleh, pinggangku mulai merajuk. Lagi pula, aku juga sangat suka. Temani aku, ya, temani aku, ya. Dia menggesekkan tubuhnya di punggungku. Seperti kucing manja.
Aku tahu, dia sudah memutuskan. Aku tidak punya pilihan lain selain menolak. Dengan bujukan lembut dan kerasnya, aku akhirnya menyerah. Aku menggendong putriku di kursi penumpang. Kencangkan sabuk pengaman. Xiao Yuyu tertidur pulas dalam pelukanku. Jiang Wanning menyalakan mobil. Dia begitu gembira sampai bersenandung. Pemandangan di luar jendela melesat mundur. Aku menatap wajah putriku yang tertidur lelap dalam pelukanku. Di dalam hati, muncul firasat yang tak terlukiskan, tempat yang dibawa oleh Kak Alicia. Ternyata adalah tempat yang penuh keringat dan hormon. Begitu masuk, aroma campuran kulit dan disinfektan langsung tercium. Tak jauh dari sana, terdengar suara tumpul pukulan tinju menghantam samsak. Dan teriakan pelatih Xia. Jiang Bai dengan luwes membawaku masuk. Berhenti di depan ring tinju independen. Di atas ring, berdiri sesosok yang familiar. Shen Yanzi. Dia mengenakan celana pendek tinju dan tank top, memakai pelindung merah. Namun penampilannya sama sekali tidak seperti petinju, malah seperti kelinci yang ketakutan. Saat dia melihatku, kakinya jelas bergetar, ketakutan yang tertanam di tulang. Orang ini kenal kan? Jiang Wanning meminjam dari tanganku. Xiao Yueyun yang sedang tertidur pulas. Senyum di wajahnya cerah dan nakal. Dia menimbang putrinya. Dia menunjuk ke arah Shen Yanzi dengan dagunya, dengan nada santai namun kejam berkata, "Lihat, kamu bisa memukulnya lagi. Ingat, pukul lebih keras. Aku memesan dengan jumlah besar agar dia menjadi pelatih tinjumu. Bagaimana? Apakah ini kejutan?" Kejutan? Aku hanya merasakan hawa dingin. Merayap dari telapak kaki ke kepala. Aku menatapnya, lalu ke Shen Yanzi di ring yang gemetar. Seperti udang rebus. Aku merasa tak berdaya. Ternyata ketenanganku membuatnya bosan. Dia ingin melihatku beraksi lagi. Di bawah desakan Jiang Wanning, aku dengan pasrah melepas jaketku. Seorang staf memberiku sepasang sarung tinju hitam. Aku memakainya dengan santai. Lalu naik ke ring tinju. Shen Yanzi di seberang melihatku naik. Dan wajahnya langsung pucat. Matanya penuh permohonan dan ketakutan, seperti menghadapi binatang buas yang akan mencabiknya. Aku bahkan tidak repot-repot mengambil kuda-kuda. Aku hanya melayangkan beberapa pukulan. Tinju itu berdesir ditiup angin, aku bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. Namun Shen Yanzi seolah ketakutan setengah mati, mengangkat tangannya untuk menangkis. Dia terkena pukulan di pipi olehku. Dia jatuh terhuyung ke belakang dan pingsan seketika. Para pelatih di pinggir lapangan tercengang. Aku berdiri di ring, memandang Jiang Wanning di bawah yang sedang memeluk putrinya sambil menonton dengan penuh semangat. Putri kecil di depan mata, Yan Chuansheng, Xiao Yuyu. Ingatlah, kelak kamu harus menjadi orang yang kuat dan berani seperti ayahmu. Suaranya berhenti sejenak. Matanya tertuju padaku, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum penyakit yang familiar. Tapi kamu tidak boleh lengket dengan ayah seperti ibu. Kalau kamu berani, ibu akan cemburu. Dia menunduk. Hampir menempel di telinga putrinya, dia berbisik seolah mimpi, mengatakan sesuatu yang membuat darahku membeku. Kalau begitu, ayah hanya bisa masuk ke kamar kecil lagi. Kamar kecil. Itu bukan mimpi buruk yang terlupakan, tapi sebilah sarung tangan tinju. Aku melemparkannya ke tanah, turun dari ring, dan memaksakan senyum di wajahku. Senyum yang seharusnya dimiliki seorang suami. Aku berteriak kepada pasangan ibu dan anak yang cantik di kejauhan. Istriku sudah pulang. Suaranya tidak keras, tapi bergema jelas di arena tinju yang ramai. Pulang untuk memasakkanmu ikan merah favoritmu. Dan juga membuatkan krim favorit putriku.